terlebih dahulu dari Umi Dela Adila Sofia yang kebetulan tadi alhamdulillah hari ini sedang ada acara tugas keluar sehingga belum bisa membersamai, namun insya Allah beliau titip salam kepada ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan ayah bunda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam. Kemudian selanjutnya ya bunda sekalian, kami ingin menyampaikan satu pesan kepada ayah bunda sekalian. Nggak kerasa sekarang sudah berada di penghujung tahun 2025 ya Bunda. Yang dimana insya Allah nanti di bulan Desember ini para putra putri ayah bunda sekalian akan ada waktu libur. Dan nanti insya Allah akan dijelaskan juga bagaimana teknis waktu libur tersebut. Namun kami dari pesantren menyampaikan pesan kepada ayah bunda sekalian bahwasanya untuk mendidik ataupun mendampingi putra-putri ayah bunda sekalian, selain daripada di pesantren, ketika nantinya masuk waktu liburan dan sampai di rumah, kami meminta dukungan, kami meminta support dari ayah bunda sekalian untuk bisa senantiasa mendampingi putra-putri dalam proses liburan di rumah. Walaupun mungkin pastinya butuh waktu istirahat sejenak gitu. Mungkin dari ayah bunda memiliki apa namanya pandangan bahwasanya ketika libur putra putri ya menjadi waktu istirahat. Namun dari kami selain daripada untuk rehat sejenak ataupun refreshing, tetap harapan kami nantinya kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang sudah dilaksanakan di pesantren itu tetap bisa dijalankan di rumah. Baik dari segi murojaahnya, baik segi nanti mungkin hafalan-hafalan yang sedang dipersiapkan ataupun ibadah-ibadah kegiatan yang selama ini dijalankan dalam pesantren, baik tahajudnya maupun mungkin apa rawatib dan sebagainya. Jadi kami nanti meminta bantuan ayah bunda sekalian untuk bisa senantiasa mengingatkan dan mendampingi putra-putrinya untuk senantiasa menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah biasanya dijalankan di pesantren agar nanti ketika proses selesai masa liburannya di rumah, ketika kembali lagi di pesantren, anak-anak kembali lebih semangat dan juga siap akan kegiatan-kegiatan yang sudah terus dijalankan dalam rumah. Itu yang pesan kami ingin kami sampaikan kepada Bunda sekalian. Dan terakhir, kami dari pesantren menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah Bunda sekalian yang telah mempercayai kepada Mas Kanal Hufat, putra-putri Ayah Bunda sekalian telah dititipkan ataupun diamanahkan kepada kami untuk belajar di sini. Insya Allah kami selaku manajemen di pesantren akan berupaya penuh dalam mendampingi kemudian membimbing putra-putri Ayah Bunda sekalian dalam proses belajar mengajar, insya Allah. Dan kami juga tadi dan ketika ada pesantren maka kita butuh support ayah bunda sekalian. Ketika sampai nanti di rumah juga kami juga pastinya butuh dukungan dan support dari ayah bunda sekalian. Mungkin itu dua pesan dari kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ayah bunda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan nantinya insya Allah akan ada penyampaian-penyampaian baik nanti mungkin bentuknya informasi maupun ketentuan-ketentuan yang ada, harapan kami itu bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin dan insya Allah mudah-mudahan kami mohon pemahaman juga kepada ayah bunda sekalian ketika nanti ada ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang nanti disampaikan, mudah-mudahan kita bisa sama-sama jalankan dan sepakati agar demi tercapainya ketertiban dan juga kedisiplinan. Insya Allah adanya sebuah ketentuan ataupun peraturan yang ada bukan ingin apa namanya mempersulit, tapi semata-mata ingin membentuk kedisiplinan dan juga guna untuk mencapai segala bentuk hal yang sedang diikhtiarkan oleh putra-putri ayah bunda sekalian. Itu saja dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Aziz untuk sambutannya. Insya Allah kita lanjut pada agenda berikutnya. Selanjutnya akan ada penyampaian ketentuan libur akhir bulan yang akan disampaikan langsung oleh supervisor dari program Takmili. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Julia Rohmah. Kepada Ustazah kami persilakan. Oke.
Baik, syukran Ustaz atas waktunya. Izin kami share screen terlebih dahulu. Ayah Bunda, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan yang akhirnya pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul ya, bertemu secara online. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan ayah bunda sekalian. Dan sholawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga senantiasa kita amalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan dan kelak kita tergolong kepada umatnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin ayah bunda sekalian, perkenalkan saya Yulia Rahma, salah satu pengurus Masal Hufaz. Dalam hal ini diamanahkan pada program Mukim dan PDQ. Masya Allah, Alhamdulillah yang sudah bergabung ada 87 ya. Ahlan wa sahlan, ayah, bunda, umi, abi, mamah, papa ya. Masya Allah kita bisa berkumpul, bisa bertemu secara daring ya atau online, yang semoga nanti kita juga bisa bertemu secara langsung ya, bermuajahah. Di sini sudah ya keluarga atau orang tua dari santri-santri Maskanul Hufaz Medan Akhwat ya, ahlan wa sahlan ayah bunda. Kemudian santri-santri dari Maskanul Hufaz Cijeruk ya di Bogor. Kemudian dari santri-santri Maskanul Hufaz An-Nahl Bintaro ya di Serpong. Kemudian ada dari Maskanul Hufaz Jambi, santri-santri Maskanul Hufaz Jambi juga alhamdulillah sudah bergabung di Zoom kali ini. Kemudian orang tua dari santri Maskanul Hufaz Padang ya sudah bergabung juga, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kemudian orang tua santri dari Maskanul Hufaz Palembang ya, alhamdulillah. Kemudian santri-santri dari Maskanul Hufaz Lampung. Kemudian santri-santri orang tua wali santri dari santri Maskanul Hufaz Sungai Pua ya, alhamdulillah sudah diinfokan semuanya. Kemudian dari santri orang tua wali santri Maskanul Hufaz Tasikmalaya, anak. Kemudian wali santri orang tua dari santri Maskanul Hufaz Cirende yang ada di daerah UMJ ya, alhamdulillah. Kemudian bergabung juga orang tua santri dari Maskanul Hufaz Medan Ikhwan ya, alhamdulillah. Kemudian orang tua santri dari Mahfaz Kalimantan Ikhwan bergabung juga. Kemudian orang tua santri dari santri PDQ Akhwat ya. Dan terakhir orang tua wali santri dari PDQ Ikhwan. Masya Allah, alhamdulillah bergabung pada Zoom hari ini, siang hari ini, dari 14 cabang ya. Ayah bunda mohon doanya, semoga Allah berikan amanah 14 cabang ini kepada kami selaku pengurus Maskanul Hufaz. Dengan sebaik mungkin kita bisa optimalkan ya, kita bisa atur dan kita bisa menyelaraskan program yang ada di pusat maupun di cabang-cabang. Mohon doanya dari ayah bunda sekalian. Mohon izin pada kesempatan siang hari ini kami akan paparkan untuk program libur ya. Jadi untuk santri yang PDQ Ikhwan ini masuk di tahun kedua, untuk santri PDQ Akhwat dan santri Mukim yang ada di 12 cabang, ini merupakan libur yang pertama kali ya, setelah 3 bulan. Ayah bunda tidak kami izinkan untuk menjenguk, kemudian tidak kami izinkan juga untuk menelpon secara langsung ya. Jadi ini adalah kali pertamanya ayah bunda berinteraksi langsung dengan santrinya. Insya Allah di tanggal 1 ya sampai tanggal 4 Januari kita akan berlakukan libur akhir tahun untuk santri-santri yang pulang maupun yang tidak pulang. Kita akan terlebih dahulu untuk kegiatan belajar mengajarnya. Jadi izin surat ini sudah diterima sama ayah bunda semuanya? Atau ada yang belum menerima surat liburnya ayah bunda?
Alhamdulillah sudah, Ustazah. Alhamdulillah sudah ya Bunda ya. Alhamdulillah sudah, Ustazah. Alhamdulillah. Baik, Ayah Bunda mohon izin kami sampaikan di sini mungkin secara tertulis sudah diterima, untuk secara lisannya izin kami sampaikan. Jadi berdasarkan keputusan Yayasan Maskanul Hufaz, maka izin kami menginformasikan kepada seluruh pembimbing dan santri program Mukim dan PDQ atau Pengkaderan Dai Quran bahwa dalam rangka tujuannya kita berikan libur ini yang pertama adalah memberikan penyegaran bagi pembimbing maupun santri dari rutinitas kegiatan belajar agar timbul energi dan semangat baru. Kemudian yang kedua adalah memberikan ruang dan waktu bagi pembimbing serta santri untuk bersilaturahmi kepada keluarga dan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi bismillah ya ayah bunda semuanya, izin kami berikan libur selama 4 hari, boleh dijemput pulang atau yang tidak memungkinkan pulang, Ustazah waktunya sangat mepet, oh di asrama saja misal. 4 hari ini harapannya bisa kita maksimalkan untuk yang pertama tadi penyegaran ya, atau biar refresh dulu, skip dulu ya dari rutinitas kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua adalah untuk berbakti kepada orang tua bagi teman-teman yang pulang ya, atau bisa juga berkabar lewat telepon untuk santri-santri yang ada di asrama. Izin kami sampaikan dari 2 tujuan tersebut bahwa disampaikan pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz memberikan libur atau waktu istirahat kepada seluruh pembimbing dan santri sebagaimana berikut. Yang pertama adalah libur akhir tahun di tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari. Pembimbing dan santri sudah berada kembali ke pesantren di tanggal 4 ya. Jadi sebetulnya tanggal 4 juga sudah libur, tapi harapannya sudah mulai persiapan untuk kembali ke asrama ya, maksimal sampai di asrama itu di jam 4 sore. Kalau kita berkaca di tahun-tahun sebelumnya ya Bunda izin tahun ini rasanya kita dapat bonus ya, karena biasanya libur akhir tahun itu hanya 2 hari saja. Tapi alhamdulillah kalau kita akumulasikan ini bisa dapat 4 hari ya Ayah Bunda. Jadi harapannya bisa dimanfaatkan kesempatan libur ini oleh Ayah Bunda sekalian. Nah, oleh karena itu kami menyerahkan kembali amanah dan tanggung jawab pendidikan santri kepada orang tua atau masing selama liburan. Nah, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Demikian ya. Kemudian ada catatan yang kami izin sampaikan juga ya, apabila pembimbing maupun santri libur lebih awal atau pulang lebih telat dari waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan infak sebesar 50.000 per jam dan berlaku kelipatan. Jadi mohon izin ya Ayah Bunda, insya Allah nanti kita izinkan santri-santri maupun pembimbing ke rumahnya untuk masa liburan itu di tanggal 1 Januari mulai jam 6 pagi. Mulai jam 6 pagi boleh dijemput oleh Ayah Bunda dan kembali di tanggal 4 Januari jam 4 sore. Nah, kalau ada Ayah Bunda yang menyampaikan mau pulang lebih awal gitu ya, silakan disampaikan tujuannya apa. Kalau tujuannya itu syar'i, kita akan berikan contohnya apa, tujuan-tujuannya syar'i, alasan pulang lebih awal atau kembalinya terlambat ya. Itu mungkin ada kabar duka, itu tentu akan kami izinkan. Kemudian atau ada kondisi sakit yang tidak memungkinkan, yang harus perawatan ya. Jadi silakan dilampirkan surat sakitnya. Tapi kalau alasannya masih kangen sama orang tuanya gitu ya, jadi mohon izin Ayah Bunda, mohon kerjasamanya untuk bisa kembali lagi ke asrama santri-santri di tanggal 4 Januari 2026. Jadi harapannya dari tanggal yang sudah kami tentukan ini, Ayah Bunda sudah memesan tiket untuk pulang, begitupun untuk kembali ke Maskanul Hufaz. Jadi udah pesennya PP gitu ya Ayah Bunda ya. Jangan sampai kita sudah pikirkan dia pulang dulu tapi kembalinya nanti alasannya tidak ada uang. Nah, ini kita biasanya tidak berikan ya Ayah Bunda ya. Berarti tidak prepare di awal. Nah, jadi harapannya mohon kerjasamanya dari Ayah Bunda sekalian untuk santri yang mau pulang silahkan
dan sudah dipersiapkan untuk transportasinya atau untuk biayanya pulang pergi. Seperti itu. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau izin saya lanjut terlebih dahulu. Boleh saya bertanya, Ustazah? Boleh Ibu. Mungkin satu pertanyaan ya, baru nanti kita Iya. lanjutkan. Silakan Ibu. Saya wali santri dari Munawir Sajali. Nah, Munawir Sajali ini domisili di Pekanbaru, Riau. Nah, menurut saya karena libur itu kan hanya 4 hari, waktunya singkat menurut saya. Bagaimana seumpamanya anak kami itu tetap berada di pondok dan untuk biayanya dari makannya bagaimana, kalaupun memang dikenakan biaya kami akan membayarnya. Ataupun sebagai ada di sana sebagai orang tua asuh kok gitu misalnya ada di sana gitu, apa solusinya? Itu aja Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rahmaniar ya, orang tua Iya, dari Kak Munawir ya. Santri Mafas mana ya? Tahu Kalimantan. iya. Oke, baik Ibu. Izin menjawab Ibu pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman santri yang belum memungkinkan pulang, ada ketentuan yang bisa kami sampaikan di sini ya. Setelah ini izin saya jelaskan Ibu. Jadi untuk pembiayaannya atau untuk uang makannya masih kami tanggung Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa stay di asrama, tapi harus ikut aturan di asrama. Seperti itu. Ada beberapa poinnya. Jadi mohon izin ayah bunda sekalian, kami mohon perhatiannya juga. Ada beberapa hal yang kami soroti ya di program libur ini. Jadi sama-sama kita melihat perkembangan santri dan sama-sama kita menjaga mereka lewat aturan yang coba kita susun ya ayah bunda. Jadi sehubungan dengan adanya libur akhir tahun di tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari, tanggal 4 mereka kembali, diberitahukan kepada seluruh santri yang tinggal di asrama. Jadi ada 1 sampai 8 poin ini yang kita akan berlakukan kepada santri-santri yang tidak pulang. Ya. Kemudian ada juga nanti di bawahnya untuk santri yang pulang atau tidak di asrama ada 8 poin juga yang kita buatkan ketentuannya. Jadi harapannya dari ketentuan ini kita bisa sama-sama menjaga anak-anak kita di masa liburan ya, agar mereka tidak kelewat batas ya. Jadi yang pertama apa untuk santri yang tinggal di asrama, bagi santri yang tidak memungkinkan pulang boleh tinggal di asrama dengan ketentuan berikut. Yang pertama adalah penggunaan handphone dari pukul 9 sampai 4 sore. Jadi santri yang di asrama kita batasi untuk penggunaan handphonenya. Hanya di jam 9 sampai jam 4 sore saja dengan ketentuan sudah melaksanakan kewajiban di asrama. Seperti sholat duha, sarapan, mandi, piket, dan lain sebagainya. Ya, jadi mohon izin ayah bunda kita syaratkan terlebih dahulu santri-santri yang tinggal di asrama ini, mereka sudah sholat duha dulu, sudah sarapan dulu, sudah mandi, sudah piket, dan lain sebagainya. Nanti kita PIC-kan per masing-masing cabang, baru nanti kita akan berikan handphonenya. Seperti itu. Jadi tidak mereka langsung menerima handphone di jam 9. Kalau di jam 9 mereka belum duha, belum sarapan, belum mandi, kita akan tahan dulu handphonenya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, aplikasi yang diperbolehkan hanya WA saja. Untuk santri-santri yang tinggal di asrama, kami batasi penggunaannya hanya WA saja. Kenapa? Karena ini kita mengikuti ketentuan di asrama ya ayah bunda ya. Jadi tujuan sebetulnya di Mahfaz ini kenapa kita perbolehkan mereka pegang HP itu karena untuk silaturahmi dengan orang tuanya. Ada yang tidak dijenguk, ada yang tidak memungkinkan pulang, mereka rindu biasanya sama orang tuanya, sama keluarganya. Jadi cukup dengan WA. Kita tidak izinkan untuk buka Facebook, buka Instagram, atau buka TikTok
stok ya. Kenapa? Karena ini kami pantau ya, kami rasa ini melalaikan. Jadi kita tidak buka peluang itu. Jadi cukup silahkan gunakan HP untuk WA saja. Atau boleh searching Google atau nonton YouTube yang edukasi itu boleh. Ya, jadi tetap dipantau karena ini kami rasa santri-santri adalah tanggung jawab kami, jadi harus ada ketentuan, harus ada pembatasan yang harapannya itu bisa melindungi mereka. Seperti itu Ayah Bunda. Kemudian yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada salah satu santri sebagai PIC, pengontrolan, pembagian, atau pengumpulan handphone. Jadi kami sedang mendata santri-santri dan pembimbing di 14 cabang untuk melihat bagaimana santri yang pulang dan santri yang menetap di asrama. Kita akan membagi PIC-nya untuk di cabang masing-masing. Kemudian yang keempat, kegiatan harian tetap berlangsung seperti biasa dengan mengisi mutabaah yaumiyah. Jadi mohon izin Ayah Bunda, santri-santri kami bekali 2 buku yang itu isinya laporan harian selama 1 tahun. 1 buku perkembangan tahfiznya atau buku perkembangan bacaannya ya, tahsin tahfiznya. 1 lagi adalah buku perkembangan hariannya atau mutabaah yaumiyah. Isinya banyak Ayah Bunda. Ada controlling tahajud, subuh, al-maksurat, sholat duha. Bukunya seperti ini Ayah Bunda. Nanti ketika ada santri yang pulang, tolong diminta juga dan dilihat apakah mereka mengisi secara hariannya. Karena dari kami sebetulnya ada juga pengecekan di setiap pekan. Ya, jadi kami sudah bekali santri-santri, ini adalah buku tahunan mereka, yang mereka isi setiap hari. Sholat duhanya, sarapannya, makan siangnya, kemudian jam tidurnya, ada di sini. Santri-santri paham semua dalam pengisiannya, sudah kami sosialisasikan, dan selama libur 4 hari ini, mutabaah ini yang tetap kami berikan. Jadi tetap harus diisi. Selanjutnya adalah perizinan keluar asrama sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pembimbing dengan mempertimbangkan jarak atau tempat yang dikunjungi. Maka penggunaan handphone tetap diizinkan sampai tiba di asrama. Jadi mohon izin ya Bunda untuk santri yang tinggal di asrama, itu kami batasi juga untuk keluar-keluarnya. Jadi itu juga sebagai bentuk penjagaan kita. Semoga mereka amanah ya dengan ketentuan libur ini. Jadi harapannya ketika keluar pun kita tahu, oh mau kemana, mau kajian misalnya, atau mau pergi belanja, itu boleh. Kemudian yang keenam, menjaga cara berpakaian agar tetap syar'i ketika keluar asrama. Jadi di masalah hufaz sendiri kita ada aturan berpakaian ya, untuk yang akhwat itu harus menutupi dada dan di bagian belakangnya. Kemudian harus syar'i juga, harus memakai kaos kaki, handshock, kemudian memakai ciput, yaitu diharuskan. Kemudian yang ketujuh adalah tetap mendapatkan jatah makan sebanyak 3 kali sehari selama masa libur. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan 1 buah tanaman pribadi untuk kegiatan penghijauan di asrama. Jadi kami PR-kan juga untuk santri-santri, mereka menyiapkan 1 buah tanaman. Boleh beli atau mungkin berkunjung ke tetangga ya, biasanya banyak pohon-pohon itu juga boleh ya. Jadi yang penting ada 1 buah tanaman pribadi untuk kegiatan penghijauan di asrama. Untuk ketentuan tinggal di asrama ada 8 poin di atas. Izin saya melanjutkan ya untuk ketentuan santri yang pulang atau tidak di asrama. Ada 8 poin juga. Ya, kami mendapatkan informasinya untuk santri yang pulang totalnya ada di 163 santri dari 240 santri yang ada di program takmili ya. Jadi 14 cabang ini terangkum atau kumpul dalam manajemen divisi takmili. Izin yang pertama untuk santri yang pulang atau tidak di asrama, kami mohon kerjasamanya dari orang tua wali santri yang menjaga anak-anaknya. Yang pertama adalah
Handphone diberikan pada tanggal 1 Januari 2026 sampai jam 6 sore. 6 di pukul 6 pagi. Jadi handphone ini akan kami berikan kepada santri yang akan pulang di tanggal 1 Januari di jam 6 pagi. Kemudian yang kedua, untuk santri yang pulang kami tidak batasi ayah bunda untuk mereka mengakses aplikasi media sosial ya selain WA. Jadi kalau yang pulang kami kembalikan lagi. Kalau dari ayah bunda mau membatasi mereka untuk tidak buka Facebook, TikTok, Instagram, kami kembalikan ke ayah bunda. Kalau dari kami sendiri tidak membatasi itu karena mereka pulang ya. Jadi kita tidak bisa pantau juga. Kami kembalikan kepada ayah bunda. Silakan mau diberikan aksesnya untuk mereka ke medsos atau dibatasi. Kemudian yang ketiga adalah mengisi dan membawa mutabaah yaumiyah selama masa libur. Jadi sama ya, yang pulang ke asrama maupun yang tinggal di asrama, mereka akan tetap harus mengisi mutabaah yaumiyahnya. Kemudian yang keempat adalah penilaian mutabaah yaumiyah dilakukan oleh orang tua atau wali santri. Jadi ayah bunda nanti santri-santri yang pulang silahkan diminta buku mutabaah yaumiyahnya. Ditanya gimana makannya di asrama, tidurnya di asrama, karena kami tuliskan juga di sini ya dari pola makan, kemudian pola tidur, kemudian puasa Senin Kamis, tahajud, al-kahfi, dan kegiatan lainnya, itu semua terekam di mutabaah yaumiyah. Setiap hari mereka harus mengisi ini. Selanjutnya, apabila hilang atau tidak membawa kembali mutabaah yaumiyah ke pesantren, izin kami akan berikan atau kenakan infak denda sebesar 100.000. Jadi kita akan berikan kembali, tapi karena nanti catatannya hilang, itu tentu menjadi konsekuensi bagi santri-santrinya. Jadi harapannya buku mutabaah yaumiyah ini adalah amanah yang bisa dijaga sampai 1 tahun selesai program. Selanjutnya yang keenam adalah pembimbing melakukan pengecekan barang santri sebelum dan sesudah libur agar jumlah barang bawaan tetap sesuai dengan ketentuan di awal. Mungkin ayah bunda masih ingat ya ketika awal masuk mereka kita screening dulu barang-barangnya. Oh, ada barang-barang yang harus dibawa. Nah, harapannya ketika libur tidak ada penambahan ya ayah bunda ya. Jadi kita kembalikan lagi jumlahnya karena itu fungsinya juga untuk mengkondusifkan asrama. Kalau terlalu banyak barang-barang santri nanti penuh asramanya ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk kita pastikan bahwa barang bawaan mereka sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketujuh adalah membawa 1 buah tanaman pribadi untuk kegiatan penghijauan di asrama. Kemudian yang ke-8, maksimal kembali ke pesantren pada tanggal 4 Januari 2026 di pukul 4 sore. Ya. Demikian informasinya yang bisa kami sampaikan kepada ayah bunda. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum, Ustazah. Boleh Ibu, silahkan. Saya dari Palembang, anak saya yang di Lampung. Nah, jadi berhubung karena waktu libur itu cuma 4 hari, mau pulang terlalu mepet harinya, sehingga anak saya itu masih tinggal di asrama. Tetapi di saudara di Lampung itu ada temennya, katanya mau nginep tempat temennya libur 2 hari gitu. Bagaimana itu Ustazah, kira-kira diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, mohon izin. Bunda, pertanyaannya Masya Allah ya, bagus banget, dan izin itu adalah salah satu yang ingin kami sampaikan juga ke ayah bunda sekalian. Jadi untuk santri-santri yang tidak pulang ke rumah tapi pulang ke rumah temannya atau ke rumah saudaranya. Nah, silakan dari ayah bunda, dari kami pribadi sebetulnya mengizinkan ya
tapi kami akan masukkan ke kategori santri yang pulang. Ya, jadi kalau santri yang pulang itu tanggung jawabnya kami serahkan kepada ayah bunda sekalian. Jadi dari ayah bunda mungkin bisa diperjelas, oh santri ini pulangnya kemana? Ke rumah temannya. Oh sudah diizinkan belum ke orang tuanya? Jadi kami akan kategorikan santri ini kepada santri yang pulang. Dan santri yang pulang ini tanggung jawabnya ke orang tuanya. Kami izin ya ayah bunda untuk santri yang masuk kategori pulang, berarti kami kembalikan ke ayah bunda. Khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan, nauzubillah ya, semoga Allah jaga kita semua. Tapi kalau sampai ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan semasa liburan, kami tidak bertanggung jawab akan hal itu. Misal, oh liburannya ternyata pulang ke rumah temennya, ternyata bukan ke rumah temennya, tapi ke rumah yang lain. Nah, kita akan berlepas diri dari hal ini karena tercatat di data kami santri tersebut pulang. Jadi mungkin kami izin sampaikan ayah bunda mungkin bisa memastikan terlebih dahulu santri ini pulangnya kemana gitu. Karena laporannya nanti akan masuk ke kami adalah santri tersebut adalah santri yang pulang. Seperti itu, Bunda. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Mohon Sama-sama izin Bunda. bertanya. Boleh Bapak isi mungkin nanti Bapak boleh bertanya. Selanjutnya kita ada promosi program Mesir sambil juga menunggu kehadiran Ummah Oki ya Ayah Bunda di Mesir saat ini di pukul 8.56. Kita beda 5 jam. Jadi mungkin izin tadi Bapak yang mau bertanya silahkan boleh bertanya, kemudian izin kami lanjutkan untuk promosi program Mesir ya, dan sambil menunggu kehadiran Ummah di Zoom pada hari ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustazah. Saya wali santri Waalaikumsalam. dari Komando Aditya di Jambi. Ada pertanyaan berkenaan dengan buku harian. Apa memang setelah diisi oleh kegiatan santri yang tidak pulang maksudnya, yang tidak berlibur, ada tanda tangan dari orang tua atau tidak? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih Pak Agus Samsudin ya, atas pertanyaannya. Untuk santri yang tidak pulang, untuk buku hariannya cukup dari pembimbing yang ada di asrama. Nah, insya Allah besok di tanggal 27. Mohon izin Ayah, besok insya Allah di tanggal 27 Desember kita akan pemaparan untuk Porto atau pertemuan orang tua secara online. Itu adalah penyampaian dari raport santri. Di situ insya Allah disampaikan. Seperti itu Ayah. Terima kasih penjelasannya. Izin, Sama-sama. izin Terima kasih bertanya. banyak. Izin bertanya Ustazah. Oh, Bapak mohon izin, mungkin setelah sesi ini ya Pak ya, ada sesi pemaparan tentang program Mesir terlebih dahulu, baru nanti kita buka sesi tanya jawab kembali. Atau boleh ditulis di chat di kolom komentar boleh, nanti kita baca. Saya kembalikan kepada Ustazah Aat selaku MC. Tafadhol Ustazah Aat. Baik, terima kasih jazakillah khairan kepada Ustazah Yulia Rahman sudah menyampaikan terkait tata tertib ketika santri libur. Insya Allah semoga bisa dipahami dan jika masih ada pertanyaan bisa Bapak Ibu atau Ayah Bunda cantumkan di kolom chat atau nanti kita buka sesi Q&A, kita buka sesi tanya jawab kembali. Kalau masih ada nanti waktu sebelum Umar datang, kita laksanakan sebelum Umar datang. Kalau tidak, setelah Umar menyampaikan nasihatnya. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang sudah di-spill tadi sama Ustazah Yuli. Jadi di Maskanul Hufaz kita punya program internasional Maskanul Hufaz Mesir. Dan kali ini ada info menarik dari Maskanul Hufaz Mesir
yang akan disampaikan oleh Ustazah Karina kepada Ustazah. Kami persilakan. Baik, syukran jazilan Ustaz atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar. Sampai 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz-Ustaz dan ayah bunda sekalian yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Baik, pada hari ini perkenalkan sebelumnya, nama saya Karina Adindasari. Saya merupakan salah satu pengurus dari Maskanul Hufaz Mesir, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa program yang ada di Maskanul Hufaz Internasional Mesir. Baik, di awal mungkin saya sampaikan bahwa Maskanul Hufaz Mesir ini merupakan cabang dari Maskanul Hufaz, dan seperti yang ayah bunda tahu semuanya bahwa Maskanul Hufaz memiliki banyak cabang di Indonesia seperti di Palembang, Lampung, Padang, Medan, dan lain-lain sebagainya. Dan seiring waktu Maskanul Hufaz berkiprah di dunia internasional dengan membuka cabang di Kairo, Mesir. Dan hari ini sedikit saya akan menyampaikan beberapa program yang ada di Maskanul Hufaz Internasional. Baik, di sini ya bunda sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada visi misi Maskanul Hufaz yang dapat dilihat bersama, yakni ada visi terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Qur'an, ilmu syar'iyyah didukung dengan penguasaan bahasa asing dan media penyiaran, dan beberapa misi yang kami miliki. Kemudian di sini sedikit ditampilkan tentang struktur dari Maskanul Hufaz Mesir, yang mana pimpinannya merupakan Umma Oki Sitana Dewi Eshum MPD, dan ada beberapa departemen, yaitu Departemen Pendidikan, Kepesantrenan, Media, Keuangan, dan KPSDM. Dan mungkin ayah bunda bertanya-tanya ya, apa itu program dari Maskanul Hufaz Mesir? Jadi Maskanul Hufaz Internasional Mesir adalah salah satu program unggulan dari pesantren tahfiz Maskanul Hufaz. Nah, awalnya ayah bunda sekalian, program ini diperuntukkan untuk mahasiswa atau mahasiswi Mesir Al-Azhar yang ingin fokus untuk menghafalkan Al-Quran, belajar bahasa, dakwah, dan kitab-kitab para ulama lebih intens. Jadi, mengkader para dai sebelum kembali mengabdikan dirinya untuk umat. Berikutnya, di Mesir sendiri kami memiliki beberapa program ayah bunda, yaitu program mukim dan program non-mukim. Yang pertama, di sini ada program mukim reguler internasional 1 tahun. Di sini ada program berbayar selama 1 tahun untuk umum. Kami buka untuk ikhwan ataupun akhwat tingkat 1, 2, 3, ataupun 4 dari Al-Azhar Kairo, ataupun bagi para pemula yang masih ma'had atau kursus bahasa mempersiapkan diri untuk masuk di Univ Al-Azhar Kairo, dapat bergabung di asrama kami reguler mukim 1 tahun. Yang mana ini ada program setoran bersama dengan Syekh atau Syekhoh bin Nazar dan bil Ghaib. Kemudian ada dars fikih, akidah bersama dengan doktor atau guru-guru dari Azhar. Kemudian juga akan berbahasa Nahwu dan Sharaf, dan juga ada dars Tuhfah dan Azhari, dan juga tentunya tasmi Al-Quran 10 sampai 30 juz Al-Quran. Dan tak hanya itu ya bunda sekalian, juga ada kegiatan pendukung lainnya seperti kegiatan bersama dengan Umma Oki Session, kemudian ziarah makam ulama, dan pada bulan Ramadan akan mengadakan tarawih keliling di masjid sekitar Mesir. Untuk biayanya, program ini dibiayai sebesar
Rp2.300.000 per bulan dengan biaya pangkal itu sebesar Rp10 juta, yang mana akan difasilitasi asrama yang nyaman untuk belajar dan kondusif, dan juga makan 2 kali sehari, dan para guru-guru atau masyayikh dari Azhar dan juga para musyrif dan musyrifah pembimbing yang merupakan alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir. Berikutnya juga ada program reguler mukim internasional 2 tahun. Tadi yang pertama adalah setahun dan ini adalah 2 tahun, yang mana programnya lebih banyak kajian kitab-kitabnya dan juga akan lebih difokuskan. Seperti yang ada di layar, pada tahun pertama akan difokuskan pada kajian tajwid, kemudian kajian at-tibyan atau kajian adab penghafal Al-Quran, kemudian kajian fikih wanita dan soal hafalan Al-Quran. Dan pada tahun kedua akan fokus pada bahasa Arab, yaitu kajian nahu, kajian sorof, soal hafalan Al-Quran, dan juga tasmi Al-Quran. Nah, selain kegiatan regu atau berbayar, kami juga membuka program beasiswa I'dad Mu'allimin, yang mana program ini merupakan program tanpa biaya yang diperuntukkan atau dikhususkan bagi para mahasiswa Al-Azhar yang berada di tingkat 4, minimal tingkat 4 dari Al-Azhar Kairo, dengan masa belajar 1 tahun dan mengabdi 1 tahun. Nah, program reguler tadi tidak memiliki masa pengabdian, namun beasiswa ini ada masa pengabdian setahun, yang mana fokusnya ini sama untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz dengan 2 riwayat, yakni Hafiz dan Syu'bah, dan juga surah hafalan kepada syekh dan syekhoh. Kemudian juga ada kajian kitab Tuhfah, Jazari, Akidah, Fikih, Usul Dakwah, At-Tibyan, dan Nahu serta Sorof. Dan untuk program beasiswa ini akan dibuka setiap tahun pada bulan Agustus dan akan mulai program pada bulan September atau awal Oktober. Dan ini program tanpa biaya apapun dan khusus bagi para mahasiswa yang sudah memiliki hafalan Al-Quran minimal 10 juz mutkin. Dan berikutnya, jika tadi ada program mukim, artinya program asrama, kami juga ada program non-mukim ayah bunda sekalian. Jadi jika Ananda sudah punya tempat tinggal atau sedang bekerja atau ada kegiatan lain, dapat mengikuti program non-mukim, yakni setoran hafalan non-mukim yang kami buka itu selama 3 program sepekan, yakni hari Selasa, Rabu, dan Sabtu pukul 5 sampai 8 malam, dengan target dapat memilih target sendiri dan juga dapat ikut wisuda bersama santri mukim jika sudah selesai hafalan 30 juznya. Dan ini tanpa biaya pendaftaran dengan infak program sebesar Rp250.000. Dan berikutnya, selain itu terakhir, ada program bimbel atau bimbingan belajar. Jadi Maskanul Hufaz membuka program bimbingan belajar bagi para mahasiswa Mesir untuk mempersiapkan diri ketika ujian. Jadi ketika ujian Al-Azhar, kami membuka bimbel untuk beberapa pelajaran seperti Syariah Islamiyah dan Usuluddin agar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian di Al-Azhar. Dan di sini saya tampilkan beberapa dokumentasi kegiatan ketika ada halaqah, soal hafalan Al-Quran, dan juga ada dars atau kajian-kajian bersama dengan Dr. Azhar, merupakan guru-guru dari Al-Azhar, dan juga halaqah bersama dengan musyrif dan musyrifahnya. Dan jika ayah dan bunda yang lebih lanjut seputar dengan program dari Mesir, dapat menghubungi kami di kontak person +62 813 9713 1234. Dapat bertanya apapun seputar program tentang mukim dan non-mukim dari Maskanul Hufaz Internasional Mesir. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat benar sekalian. Jadi jika Ananda ingin melanjutkan pendidikannya di Mesir, ingin kuliah atau ingin kursus bahasa, dapat juga bergabung bersama kami di Maskanul Hufaz Internasional Mesir. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Ayah bunda sekalian dan para asatidz ustazah, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustazah Karina.
yang sudah menyampaikan perihal masakan hufaz Mesir kepada kita semua. Nah, bagi ayah bunda yang tertarik atau memiliki barangkali saudara yang sudah di Mesir juga atau yang sedang mempersiapkan diri untuk belajar ke Mesir, nah bisa sangat-sangat bisa untuk menghubungi nomor yang sudah disampaikan tadi. Mungkin dari ayah bunda, tadi kita melanjutkan sesi tanya jawab, juga barangkali ada pertanyaan tentang masalah hufaz Mesir juga boleh, atau tentang peraturan tadi juga boleh. Jadi kita buka sesi tanya jawab dan sudah ada di kolom komentar. Langsung saja kami alihkan kepada Ustazah Yuli untuk bisa menjawabnya. Tafadhol, silakan. Baik, syukran Ustadz Aat atas kesempatannya. Mohon izin kami menjawab dari pertanyaan Bapak Teddy Haryadi, ya, orang tua atau wali dari Kak Ozora Queen Alea. Seperti diketahui untuk santri di PDK Akhwat Pusat, koper pakaian dibawa pulang orang tua. Untuk menjelang libur Idul Fitri, kebetulan pulang tidak dijemput dan mandiri ya bunda ya. Kemudian pakaiannya seperti apa bawa? Ya, subuhan libur satu hari berbeda. Oke, baik. Mohon izin Bapak Teddy ya, Pak Teddy, mengapa kami berlakukan untuk koper sendiri tidak ditempatkan di Masjid Hufaz ya, atau dibawa pulang oleh orang tua wali santri. Yang pertama itu karena kondisi asrama kami yang cukup minimalis ya bunda ya, jadi itu juga salah satu alasannya kenapa harus dipulangkan. Kemudian yang kedua juga karena kami harapkan santri-santri membawa sesuai dengan jumlah atau ketentuan yang ada ya. Jadi memang dibatasi untuk pembawaannya, tidak ada penyimpanan barang di koper yang kita taruh di gudang ya. Jadi salah satunya juga itu. Nah, bagaimana untuk pulang ini membutuhkan koper gitu ya. Sebelumnya kita arahkan juga untuk bawa ransel. Mungkin cukup dengan ransel ya, atau wadah yang bisa dilipat ya. Mungkin sekarang banyak sekali wadah atau tempat penyimpanan yang bisa lebih ringkas ya, atau lebih minimalis untuk disimpannya. Jadi untuk pulang mungkin kita arahkan menggunakan ransel atau wadah tas jinjing biasanya. Seperti itu. Jadi mohon izin kopernya tidak disimpan di asrama, mungkin nanti program saja baru dibawa ke asrama. Seperti itu. Mohon izin ya ayah bunda ya. Mohon doanya juga, kami sedang pembangunan gedung untuk kantor ya. Jadi asrama santri yang saat ini kami tinggali, semoga nanti bisa berpindah pengurus-pengurus yang ada di gedung ini punya asrama sendiri, dan santri mungkin bisa dikondisikan ya. Seperti itu. Mohon doanya. Kami masih dalam tahap pembangunan ayah bunda. Amin. Amin. Izin bertanya, Ustazah. Izin bertanya, Ustazah. Boleh Bapak, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan pertama tentang kepulangan, Ustazah. Karena anak saya ini dari Sukabumi, Cilegon Sukabumi itu kalau lewat tol itu sekitar 4 jaman. Sekiranya bisa atau Ustazah mengizinkan, bisakah anak kami pulang sendiri menuju Sukabumi, gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan masa libur ini, bolehkah saya meminta Ustazah atau meminta izin kembali untuk liburannya itu memang 3 hari ya Ustazah ya, saat tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 ya, atau tidak di 1 minggukan saja Ustazah liburnya gitu. Terima kasih Ustazah, mohon izin, mohon maaf ya. Ya, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak orang tua dari Kak
Orang atas nama siapa Bapak? Maaf. Anaknya Jada Jauhar Sabani. Ya, salam kenal ya Bapak. Jadi yang pertama, apakah boleh pulangnya mandiri? Itu kami perbolehkan, kami izinkan, silahkan, tidak apa-apa pulang sendiri. Tapi pakai seragam, kita udah arahin santri-santri juga sih. Jadi pulangnya pakai seragam masalah hufaz, seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, liburnya kami tetapkan 3 hari ya Bapak ya. Apa bisa 1 minggu gitu. Mohon izin. Kami programnya singkat ya Pak ya. Jadi insya Allah ada libur panjang sekali nanti di bulan Ramadan. Biasanya itu liburnya kita 2 pekan Bapak. Tapi kita maksimalkan liburnya di 20 hari. Insya Allah suratnya sudah diinfokan ya ke ayah bunda. Mungkin bisa sebagai persiapan nanti untuk libur ya. Jadi 20 hari itu 10 hari menjelang Ramadan atau 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari setelah Idul Fitri. Jadi harapannya nanti bisa dimaksimalkan di situ. Jadi mohon izin untuk libur akhir tahun ini kami izinkan hanya 3 hari saja Bapak. Siap. Terima kasih. Nambah satu lagi tidak Kayaknya usah. Bapak udah kangen banget ya. Boleh Bapak. Udah kangen banget ya Pak ya sama putrinya ya Pak. Ya betul Ustazah. Satu lagi Ustazah, untuk program beasiswa ke Mesir itu, bagi anak yang sudah berkuliah, apakah ada semacam peluang untuk juga bisa mengikuti beasiswa di Mesir itu? Terima kasih Ustazah. Nah, ini bisa langsung dijawab oleh Ustazah Karina ya. Fadhol Ustazah Karina. Afwan, Ustaz, tadi jaringan terputus. Boleh diulang, Ayah dan Bunda? Izin Ayah, boleh diulang kembali pertanyaannya. Baik, untuk santri yang sudah pernah kuliah, apakah ada peluang untuk bisa mengikuti beasiswa di Mesir? Kira-kira begitu pertanyaannya. Baik, izin menjawab Bapak. Tadi untuk santri yang sudah pernah kuliah di Indonesia atau di Mesir, Bapak? Di Indonesia. Oh, untuk santri yang sudah pernah kuliah tetap bisa mengikuti program Bapak. Jadi jika ingin belajar di Mesir, mungkin ingin belajar bahasa atau yang lain-lain sebagainya boleh, karena ini terbuka untuk umum. Tapi itu kita buka di program reguler, karena untuk program beasiswanya itu untuk khusus mahasiswa tingkat akhir atau semester 7 atau 8 dari Al-Azhar Kairo, Bapak. Tapi untuk umum kami buka program setahun dan 2 tahun. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah. Dengan senang hati Bapak. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, dari Ayah Bunda yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi perihal 2 informasi tadi, terkait informasi tata tertib santri kepulangan dan tentang Mesir? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup jelas informasinya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh silakan kepada Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mohon maaf, perkenalkan saya Wali Santri Farehan Hasan Salim. Ustadz, kami kebetulan tadi di Sumeneb Madura, jadi tadi lambat masuk ke Zoom. Nah, ini ada rekamannya atau di mana gitu supaya kami tahu. Kebetulan kami tidak mengikuti dari awal tadi karena terlambat masuk. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Insya Allah ini sudah kami rekam dan jika nanti dibutuhkan, insya Allah akan kami bisa berbagi, bisa kami share kepada Bapak Ibu semuanya terkait rekaman pertemuan kali ini, insya Allah.
Begitu Ibu mungkin jawabannya. Oh ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menambahkan juga Ustaz Silakan Allah, insyaallah. selain rekaman Ibu, nanti kita share juga ke grup orang tua wali santri untuk notulensinya, hasil dari pembahasan kita pada hari ini. Untuk surat edaran libur ya, kemudian ketentuannya dan notulensinya. Baik, baik, terima kasih Ustaz ya. Ya. Ibu dengan senang hati. Ya, mohon maaf kebetulan anak yang mondok di Madrid. Ya. Kalau chat sudah ada mohon pertanyaan, izin. Ustazah Yuli, silakan dijawab, bantu jawab. Foto. Nah, ada dari Ustadz Rizky chat ini mungkin ya. Dari Ibu Nunung Kurniasi, wali santri dari Kak Risnuhana Sajidah. Izin bertanya untuk transportasi pulang ke Tegal naik kereta, soalnya anak saya mogok perjalanan kalau pakai mobil. Ibu, kalau boleh tahu santrinya dari cabang mana Ibu? Kalau untuk teknis seperti ini, mungkin ayah bunda bisa langsung tanyakan kepada kepala cabang atau pembimbing ya, untuk rute-rute atau untuk transportasi apa yang paling cocok ya. Oh, kalau dari Tangerang biasanya bisa, cuman kita harus ke Pasar Senen dulu atau Stasiun Gambir dulu. Seperti itu ya Ibu Nunung ya. Nanti bisa koordinasi lebih intens saja dengan kepala cabang atau pembimbing untuk teknis kepulangan santrinya. Atau bahkan untuk libur Idul Fitri ya, karena lama itu 20 hari, bisa juga dari sekarang dipesan untuk tiketnya ayah bunda, tiket pulang pergi ya. Seperti itu. Ya, sama-sama Ibu Nunung. Di sini sudah join Ustadz Rizky dari Mafas Mesir. Belum ya? Bapak mau bertanya, silahkan Bapak. Suaranya hilang. Baik, mohon izin saya jawab pertanyaan dari kolom chat ya. Dari walinya Kak Siti Nur Maini Mafas An-Nahl Mukim ya. Izin bertanya untuk besok di hari Ahad ya, betul ya Ayah Bunda, insya Allah silahkan dimanfaatkan kesempatannya hari Ahad tanggal 28 ya, 28 Ini
lanjut Iko. Ada? Ya. Mana? Mohon izin menjawab ya untuk pertanyaan ini di hari Ahad besok di jadwal penjengukan ya. Jam 9 sampai jam 3 sore, kemudian ada pertanyaan bagi yang tidak dijenguk, menelponnya durasinya 1 jam, apakah tidak bisa ditambah untuk jadwal teleponnya? Mohon izin Ayah Bunda, ini biar kita sama-sama juga ya, sama-sama juga mengetahui kenapa atau apa tujuannya dari ketentuan-ketentuan atau peraturan yang sudah dibuat oleh Masal Hufaz. Alhamdulillah, selama 10 tahun ya, hampir 10 tahun kami berdiri di Masal Hufaz, akhirnya kami terus berevolusi dan belajar dari aturan-aturan yang sudah kami tetapkan. Dan mohon izin juga kepada ibu atau orang tua dari Kak Siti Nurmaini ya, dari Mahfaz An-Nahl, untuk libur untuk penjengukan dan pembagian hak tanggal 28 Desember ini, izin kami lebur ke libur akhir tahun di tanggal 1 sampai tanggal 4. Jadi untuk penjengukannya kami geser ya Ayah Bunda ya, tidak dijenguk tapi boleh pulang, bahkan boleh pulang di tanggal 1 sampai tanggal 4. Nah, kenapa sih durasi telepon tuh cuma 1 jam aja Ustazah, itu kurang gitu ya. Nah, jadi mohon izin kami menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi harapannya memang kesempatan telepon ini dimanfaatkan untuk yang penting-penting saja, menyampaikan perkembangan, mungkin minta doa dan lain sebagainya ya. 1 jam ini kami rasa cukup ya, karena perlu ditegaskan kembali ya, bagi santri maupun bagi orang tua kadang ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan karena ada kesempatan waktu akhirnya disampaikan semuanya. Nah, itu ada beberapa kali Ayah Bunda yang dampaknya justru mereka tidak fokus belajarnya, tidak fokus menghafalnya gitu ya. Jadi harapannya dengan 1 jam penelponan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal penting, untuk mendoakan santri, untuk memberikan support ya, semangat seperti itu. Jadi mohon izin ketentuannya sudah 1 jam dan kita tidak bisa menambah durasi teleponnya. Seperti itu Ayah Bunda, mohon izin. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin dari Ibu yang mau bertanya langsung boleh, Muhammad Rashid Al-Muqarib. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Boleh di unmute dulu ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu atau wali dari Muhammad Rashid Al-Farid Ustaz, dari Mahfaz Kalimantan Tengah, Darul Firdaus. Ini Ustaz yang mau ditanyakan, mungkin tadi saya juga agak terlambat nih gabungnya Ustaz. Maaf. Tentang ini apa tadi beasiswa ke Mesir itu ya Ustaz ya? Nah, barangkali ada yang minta. Ini Rashid kan baru 3 bulan nih Ustaz di sana, apa namanya, santri mukim ya, mukim Tafiz Kalimantan. Baru 3 bulan di sana, cuman kepikiran aja Ustaz, seandainya Rashid nanti pengen ikut beasiswa ke Mesir itu apa bisa Ustaz? Oke, baik. Cukup Ibu pertanyaannya? Apa tadi? Iya, cukup. Baik, silakan Iya. kepada Ustazah Karina untuk bisa dijawab. Ini kondisinya beliau sedang lagi di program mukim. Nah, apakah ada peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa ke Mesir? Silakan Ustazah Karina. Baik, izin menjawab Ustazah dan Ayah Bunda sekalian. Tadi Ananda merupakan santri dari Maskanul Hufaz Kalimantan ya Bunda ya. Nah, apakah ada peluang untuk bisa ke Mesir begitu? Tentu saja ada peluang yang sangat besar dan Bunda sekalian.
untuk bisa belajar ya di Mesir. Tapi untuk dan Mafas sekarang juga membuka mediator, jadi akan mengurusi segala keberangkatan. Tapi untuk kegiatan asrama itu untuk yang umum kami membukanya program reguler, Bunda. Jadi program beasiswa itu untuk mahasiswa yang sudah berada di tingkat akhir atau semester akhir dari Al-Azhar. Tapi kalau untuk yang pemula atau yang tingkat 1 masih awal itu bisa masuk ke program reguler mukim setahun atau yang 2 tahun seperti itu. Kira masih ada kesempatan untuk Islam Mesir yang sebelumnya. Ya, terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih kembali Ibu. Di kolom chat masih ada pertanyaan sejauh ini. Izin minta tolong ada terkait yang ada yang pulang dengan pesawat, apakah bisa dibantu dampingi sampai masuk ke ruang tunggu. Kemudian juga ada walaupun libur apakah boleh sendiri ditemukan di tim di bawah. Silakan Sazahili. Silakan. Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Ibu Aida Nurul Syafi'ah dari Santri Cirende. Untuk santri yang pulang menggunakan pesawat, sebetulnya kita bisa bantu untuk dampingi sampai masuk ke ruang tunggunya, tapi mohon izin pembiayaan atau kebutuhan transportasi pembimbing yang akan mendampingi itu kami akan bebankan kepada orang tua santri. Jadi boleh nanti berkoordinasi saja dengan kepala cabang atau pembimbing yang ada di asrama. Jika dari pembimbingnya berkenan, nanti mohon dibantu juga untuk akomodasinya atau untuk biaya transportasinya. Karena cukup lumayan juga ya Bunda, mohon izin sejauh ini belum kami bisa bantu cover untuk pembiayaan keberangkatan santri sampai ke bandara maupun ke stasiun ya. Jadi kami kembalikan lagi untuk pembiayaannya ditanggung oleh orang tua atau wali santri. Ada satu lagi yang dari kolom chat saja, walaupun liburan apakah boleh santri digunakan mukim di pondok? Nah, mungkin mereview kembali dasar tadi, mungkin bisa direview kembali kalau Yang bagian ini ya Ustaz ya. Jadi tidak pulang. Untuk santri yang tidak pulang sudah ada 8 poin, mungkin ayah bunda boleh di capture ya atau di screenshot. Insya Allah kami kirimkan juga filenya, khawatir tertimbun ya, karena kalau di grup wali santri itu biasanya aktif ya, orang tua wali santri aktif, jadi ada beberapa file atau informasi penting yang akhirnya terlewat khawatirnya ya. Jadi boleh silahkan sekarang di screenshot juga untuk ketentuan ini. Insya Allah kami share juga ke grup. Oke, baik. Nah, ini juga ada pertanyaan di kolom chat terkait Mesir. Kalau untuk ke Mesir yang reguler, perkiraan biayanya berapa Ustazah? Untuk semesternya, asramanya untuk semuanya berapa? Agar kamu bisa siap-siapkan dananya menabung dari sekarang. Tafadhol Ustazah Karina, mungkin bisa bantu dijawab. Baik, Ustadz. Untuk biaya dari Mesir reguler itu maupun program setahun atau 2 tahun itu untuk biaya per bulannya asrama, makan dan pendidikan itu sebesar Rp2.300.000 per bulan, dan untuk biaya pangkal itu sebesar Rp10 juta. Jadi jika Ananda ingin berangkat ke Mesir
ingin kuliah atau ingin kursus bahasa dan lain-lain sebagainya, nanti akan dibantu untuk keberangkatan. Dari kita juga menyediakan mediator. Jadi untuk mengurus keberangkatan dan lain-lain sebagainya dari pesawat dan sampai di tempat tinggal. Untuk info lebih lanjut mungkin nanti akan dapat menghubungi kami di nomor yang tadi telah disampaikan. Jadi Ayah Bunda boleh tanya-tanya apapun tentang keberangkatan dan lain-lain sebagainya di seputar Maskanul Khufaz nanti ataupun perkuliahan. Nah, mungkin bisa dicantumkan di kolom chat juga saja kontak personnya, nanti biar lebih mudah untuk disimpan oleh ayah bunda. Berikut ada yang raise hand, ada Bunda Siti Hafsah. Nah, silakan Bunda untuk menyampaikan pertanyaannya. Singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak saya sudah di Maskanul Khufaz, ini masuk tahun ketiga. Jadi untuk perpulangan, alhamdulillah sudah tidak terlalu kaget dengan beberapa ketentuannya. Tapi izin saya mau usul semoga bisa diakomodir oleh pesantren. Jadi misalnya ketika ada pengumuman terkait libur di mana Ananda ada kemungkinan bisa pulang, alangkah baiknya jika pesantren di percabangnya itu bisa mengakomodir misalnya keberangkatan bersama-sama di misalnya mau ke bandara Soekarno-Hatta atau ke Halim atau ke stasiun Gambir atau ke terminal misalnya seperti itu, mungkin bisa ada rapat internal di percabangnya dulu gitu sehingga orang tua nyuwun sewu lebih fokus ke nyariin tiketnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mengikuti jadwal keberangkatan yang berjamaah itu karena bagaimanapun anak kita terutama yang perempuan itu sangat berharga sekali buat kami. Tapi di satu sisi keadaan sering tidak memungkinkan kami untuk antar jemput karena terkendala biaya, misalnya seperti itu. Dan meskipun anak saya badannya agak bongsor besar, tapi kan dia memang masih kecil, baru 15 tahun gitu. Jadi saya sering sampai bilang kalau di jalan diem aja, karena kalau kamu diem aja, kamu kelihatan orang gede. Tapi kalau sekali kamu ngomong, kamu masih kelihatan bocah gitu loh. Jadi dan itu benar-benar ketika dia keluar dari pesantren sampai benar-benar ketemu kami di Bandara Yogyakarta misalnya, itu benar-benar kita senam jantung banget Ustadz gitu. Jadi ini sebuah usulan saja, kalau bisa diakomodir alhamdulillah. Seandainya tidak juga tidak apa-apa, cuma usulan aja. Jadi ketika ada laporan ataupun kabar mau ada libur yang memungkinkan anak-anak bisa pulang, sekaligus sudah ada rapat internal di percabang gitu, misalnya ada pemberangkatan bersama di mana. Meskipun nanti ada istilahnya biaya berjamaahnya atau insya Allah sepertinya orang tua akan sangat-sangat support terkait hal itu. Demikian Ustadz, Ustadzah, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan usulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda untuk usulannya. Barangkali ingin ditanggapi sama Sulimili? Boleh, Ustaz. Masya Allah Bunda, terima kasih banyak atas usulannya ya. Alhamdulillah untuk program atau untuk santri-santri di Maskanul Khufaz, kalau yang di pusat sendiri sebetulnya untuk yang pengurus itu sudah ada perkumpulannya. Misal kayak perkumpulan orang-orang Aceh, perkumpulan orang-orang Jawa Tengah, perkumpulan orang-orang Lombok, itu sudah ada. Tapi kalau yang di pusat. Nah, terima kasih banyak tadi usulannya dari Bunda. Insya Allah nanti kami arahkan juga untuk mengakomodir ya, karena alhamdulillah juga waktu liburnya bersamaan. Bahkan santri itu lebih awal dibandingkan dengan pengurus. Pengurus kita akan arahkan untuk pulang itu di tanggal 11 Maret ya. Untuk santri itu boleh dari tanggal 10 Maret. Jadi bisa nanti kalau berbarengan dengan
yang pengurus ya. Untuk tadi yang disampaikan Bunda itu Masya Allah ya, insya Allah nanti kita akan arahkan kepada para pembimbing yang sudah masuk di kelompoknya atau di komunitas-komunitasnya ya, keluarga Lombok biasanya keluarga Mafas Lombok atau keluarga Mafas Jawa Tengah, yaitu ada kalau untuk yang pengurus karena mereka pegang HP. Nah untuk santri-santri biasanya diajak juga, mana santri-santri yang asalnya dari Jogja kah, dari Lombok, dari mana, itu biasanya ada, sudah mulai diakomodir seperti itu Bunda. Insya Allah nanti kami arahkan kembali ya Bunda ya. Terima kasih banyak, dan tentang tua sangat khawatir ya Bunda ya di masa perjalanannya gitu, sampai betul-betul ketemu anaknya secara langsung. Masya Allah. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat dari Bunda Irda Yunis. Assalamualaikum Ustazah, jika Anda tidak pulang atau tetap di pondok selama libur, apakah orang tua boleh berkunjung? Nah, ini senada dengan pertanyaan dari Pak Burhanuddin. Assalamualaikum, kami wali santri dari Ahmad Nejat Al-Muzaki asal Bengkalis, Ikhwan Medan. Apakah selama liburan kami bisa menghubungi atau telepon? Terima kasih. Nah, mungkin dua pertanyaan ini bisa dijawab saja gini. Baik, untuk pertanyaan apakah boleh dijenguk itu kami perbolehkan ya Ayah Bunda, nanti ada PIC dari masing-masing asramanya, insya Allah nanti di-share ya, di-share, kami tentukan dulu siapa PIC-nya bagi mereka yang tidak pulang, baik dari pembimbing maupun santri, dan itu untuk orang tua wali santri yang mau berkunjung bisa konfirmasi ke nomor PIC cabangnya masing-masing, begitupun untuk telepon. Tapi kalau untuk santri yang tidak pulang, yang di asrama, pembagian handphonenya itu hanya di jam 9 sampai jam 4 sore saja. Jadi mungkin bisa menghubunginya di jam 9 pagi sampai jam 4 sore saja. Seperti itu Ustaz jawabannya. Satu lagi saja. Assalamualaikum Ustazah, mohon maaf bertanya. Ini dari Ibu Wilyawati dari Lombok, wali murid Reza Makassar. Untuk libur Ramadan, untuk yang tidak pulang dikenakan biaya makannya atau tidak Ustazah? Jika dikenakan, berapa kira-kira? Silakan. Untuk Ramadan ya, santri itu harus dikonfirmasi atau daftar ya untuk santri-santri yang tidak pulang. Biasanya kita akomodir dan biayanya itu biaya makan tetap ditanggung oleh Maskal Hufaz. Kalau santri yang reguler ada pembiayaan bulanan ya, SPP-nya tetap berjalan. Kemudian untuk yang beasiswa kita menggunakan sistem orang tua asuh. Jadi mohon izin juga kami informasikan ya Ayah Bunda, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan dan Allah berikan rezeki masalah hufaz lewat orang tua asuh, sehingga kita bisa membuka program beasiswa dan putra-putri Ayah Bunda bisa bergabung menimba ilmu, khususnya di dakwah Al-Quran ini, menghafal Quran, melalui kebaikan orang tua asuh. Namun izin kami sedikit sampaikan juga ya Ayah Bunda, mencari orang tua asuh ini tidaklah mudah. Jadi besar harapan kami juga bisa dibantu atau bisa didukung oleh orang tua kandung dari santri-santri Masalah Hufaz, baik yang program beasiswa pun jika ada yang mau ikut serta ya atau berpartisipasi. Oh Ustazah, kalau di Masalah Hufaz biaya bulanannya di angka 2,5 juta. Makanya saya daftarnya beasiswa. Tapi sebetulnya saya mampu kalau misal bayarnya 500.000 per bulan, atau kita ikut menyumbang di 200.000 per bulan, atau bahkan bisa sanggup saja saya 1 juta per bulan. Itu kami persilahkan juga ya untuk para orang tua santri di program beasiswa. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat bermuncul. Izin Ustazah, untuk libur Ramadan berapa lama liburnya Ustazah? Nah, mungkin tadi sudah disampaikan juga barangkali di spill juga, tapi mungkin bisa disampaikan lagi Ustazah. Untuk libur Ramadan itu berapa lama? Silakan Ustazah.
Mohon izin Ustazah sebentar ya. Ini Umah insya Allah segera join ya. Sebentar, koordinasi sama Umah dulu sebentar ya. Baik, tadi kalau kami tidak salah, nanti akan dikoreksi sama Ustazah Yuli. Kalau kami tidak salah, libur Ramadan itu 10 hari sebelum Idul Fitri dan 10 hari setelah Idul Fitri. Jadi totalnya ada 20 hari. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustazah Yuli, dan edarannya sudah disampaikan ke orang tua atau wali santri. Seperti itu mungkin jawaban singkat dari kami, Ibu Sofia. Gitu ya. Kemudian nanti akan dikonfirmasi lagi atau di review atau akan dikoreksi oleh Sobat Yuli. Kemudian dari pertanyaan, izin Ustazah, kalau program orang tua asuh minimal berapa per bulan? Nah, ini mungkin akan dijawab langsung oleh Ustazah Yuli. Yang ini lagi koordinasi sama Uma ya. Silakan Ustazah Yuli kalau sudah bisa. Baik Ustaz. Insya Allah ada yang berminat ya jadi orang tua asuh. Itu per bulannya kita buka di ya kan 500.000. Ada yang 500.000, 1 juta, 1.500.000 ya, 2 juta. Itu bisa nanti ada orang tua asuh menjadi orang tua asuh santri beasiswa masyarakat. Nah, sepertinya Uma Oki sudah masuk. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Uma. Uma sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Langsung saja mungkin kepada Uma waktu dan tempatnya memberikan nasihat kepada kita semua. Ini Ustaz Aat ya? Ustaz Aat bukannya di Jepang? Udah pulang Uma. Oh udah pulang, udah selesai. Udah selesai. Oh Masya Allah, sekarang di Masjidil Hufaz. Sekarang di Masjidil Hufaz. Oh Masya Bantu Ustazah Allah. Yuli. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal alamin. Tolong di-mute dulu teman-teman semua. Para orang tua murid, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini bahagia sekali di hari Jumat kita bisa bertemu bersama-sama. Ini kita terdiri dari beberapa negara sebetulnya ya. Saya lagi di Mesir, kemudian ada Ustazah Karina juga. Ini juga beliau saat ini memegang Masjidil Hufaz yang ada di Mesir. Ustaz Aat kemarin baru pulang dari Jepang. Alhamdulillah ada pengabdian di sana dikirim oleh Masjidil Hufaz untuk menimba ilmu dan pengalaman baru di Jepang, dan sekarang sudah kembali ke Masjidil Hufaz. Juga teman-teman yang berasal dari berbagai macam daerah. Hari ini Uma lagi bicara sama orang tua murid program PDQ dan Mukim 1 tahun. Benar Uma. 14 tahun. Masya Allah. Betul. Karena selain ini akan bicara dengan program yang lainnya di forum yang berbeda. Jadi Uma harus memastikan dengan siapa mau bicara. Jadi hari ini pertemuan adalah persiapan anak-anak pulang kembali ke rumah, begitu? Benar Uma. Oke, mungkin tadi sudah dapat masukan dari Ustadz dan Ustazah dari Masjidil Hufaz, Bapak dan Ibu. Masjidil Hufaz sudah berdiri sejak 2016, sudah 9 tahun berdiri di Indonesia, dan saat ini kita di Mesir sudah 3 tahun. Dan program unggulan di Masjidil Hufaz tentu saja adalah program paling awal yang ada di Masjidil Hufaz adalah program Mukim 1 tahun 30 juz. Dan juga program yang sangat diunggulkan pada saat ini adalah program PDQ, yaitu program 2 tahun, di mana program itu tidak hanya menghafalkan Quran 30 juz, tapi juga pembelajaran bahasa Arab, dan mereka sudah mulai belajar dirasat Islamiyah atau kajian-kajian Islam yang semuanya berbahasa Arab dengan buku-buku yang ditulis oleh masyaikh atau dokter-dokter dari Azhar Mesir. Jadi kita berkiblat kepada guru-guru dari Al-Azhar Kairo. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sedikit informasi, teman-teman yang dari Mukim atau dari PDQ ini sebagian mereka melanjutkan lagi ke Mesir. Jadi sebelum saya bicara pada Bapak dan Ibu semua, saya tadi baru bicara sama anak-anak yang ada di sini. Mereka adalah program-program lanjutan dari PDQ dan juga program Mukim yang 1 tahun, mereka melanjutkan ke Mesir. Baik itu kembali program 1 tahun yang non gelar, atau mereka melanjutkan program Ma'had, SMP, SMA, atau mereka melanjutkan program kuliah. Itu semuanya sudah ada di Masjidil Hufaz Mesir.
Sebelum saya bicara tentang kelanjutan rencana pembelajaran anak Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa untuk bisa masuk ke Maskon Hufat itu tidak mudah, Bapak dan Ibu sekalian melewati seleksi yang berat. Orang-orang di luar sana bertanya, kenapa di Maskon Hufat bisa 1 tahun 30 juz? Karena kami tidak mengambil anak dari dasar, tidak. Kami mengambil anak yang memang sudah berprestasi, sudah setengah jadi istilahnya, sehingga bisa 1 tahun 30 juz. Tidak bisa kalau anak-anak itu belum punya basic sama sekali. Makanya nanti ditaruh di program lain. Tapi anak-anak yang semuanya sudah masuk ke PDQ dan sudah masuk ke program Mukim 1 tahun, artinya mereka rata-rata, kalau tidak mereka sudah hafal 30 juz, kalau nggak mereka sudah punya tabungan hafalan sekian puluh atau sekian belas juz, atau mereka berprestasi di bidang macam-macam, itu yang akhirnya diterima. Jadi anak Bapak dan Ibu sudah berada dalam lingkungan teman-teman yang memang udah bagus-bagus secara prestasi. Jadi secara prestasi, lingkungan belajarnya lingkungan belajar yang baik. Untuk mencari orang, kalau targetnya hanya sekedar Quran yang bagus, alhamdulillah di Maskon Lofaz itu rata-rata memang tempatnya orang-orang yang Qurannya bagus karena kita itu memang sebagian besar sudah bersanad Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak ini nantinya setelah mereka selesai, kemudian kalau mengabdi lagi di Maskon Lofaz itu rata-rata mereka akan mengambil sanad. Jadi kalau secara keilmuan Qurannya insya Allah dengan berkumpulnya banyak orang-orang bagus itu nggak bukan sesuatu yang sulit dicapai gitu. Anak-anak ibu insya Allah, anak-anak bapak dan ibu insya Allah secara Quran insya Allah akan baik. Tapi teman-teman yang ada di PDQ memang harus struggle ya, harus berusaha lebih kuat. Kenapa? Karena mereka akan dibekali bahasa Arab dan setelah itu mereka harus belajar tafsir, hadis, fikih, sirah dan pelajaran lainnya yang semuanya berbahasa Arab, yang semuanya buku-buku yang ditulis oleh Masyi Azhar cukup tinggi. Biasanya untuk anak-anak PDQ agak lebih sulit, tapi berdasarkan pengakuan dari teman-teman yang saat ini di Mesir, barusan tadi mereka bilang begini, Uma, kami tuh waktu di Mesir, program PDQ khususnya kami banyak nangisnya karena pelajarannya susah, tapi begitu sampai di Mesir kami rasa itu jadi lebih mudah gitu. Karena kan udah terbiasa dengan kitab-kitab bahasa Arab, yang biasanya dipelajari oleh tingkat 2, tingkat 3 di Azhar, tapi mereka udah pelajari di PDQ, jadi ketika mereka masuk ke Mesir ini mereka jadi lebih mudah. Jadi untuk Bapak dan Ibu mohon bantuannya nanti ketika anak pulang ke rumah itu kan liburnya sangat panjang. Biasanya kalau udah liburan panjang itu nggak terkontrol lagi Qurannya. Sementara Quran itu mustahil kalau tidak di murojaah setiap hari. 1 tahun 30 juz itu berat Bapak dan Ibu sekalian. PDQ 2 tahun 30 juz ditambah dengan ilmu-ilmu lainnya itu juga tidak mudah. Kalau anak-anak kita di rumah itu meninggalkan Quran 1 hari saja atau 2 hari saja itu akan banyak ayat-ayat yang lupa. Jadi minta pertolongan dari Bapak dan Ibu untuk ketika anak pulang kembali itu dipantau supaya mereka menghabiskan waktunya untuk murojaah betul-betul. Dan kalau ada kesempatan untuk mereka bisa isi ceramah dimanapun, kasihlah kesempatan itu untuk mereka di liburan mereka ini mereka bisa diaktifkan gitu di kampung-kampung halaman masing-masing. Kemudian berikutnya sehingga ketika nanti pulang kembali ke asrama itu ayat-ayatnya masih tetap itu ya mungkin gitu masih tetap teringat, masih tetap dihafal. Berikutnya yang ingin saya sampaikan yang juga penting adalah teman-teman PDQ nanti atau teman-teman Mukim itu ada pilihan untuk mereka yang mau kuliah di Azhar. Maskon Hufaz sudah membuka ujiannya nanti di bulan Februari secara online di Maskon Hufaz. Kemudian nanti setelah itu keberangkatan untuk yang kuliah ataupun yang ma'had SMP SMA nggak ada ujiannya, nanti langsung berangkat aja ke Mesir sekitar bulan Oktober. Jadi setelah mereka selesai wisuda, nanti Oktober bisa langsung datang ke Mesir. Atau bagi anak-anak yang mau udah selesai di Maskon Hufaz yang program setahun, aku mau lanjut lagi mau di di Mesir, itu juga bisa ngambil program 1 tahun, program non gelar. Yang mana di sini tentu akan lebih baik kalau langsung datang ke sumber ilmunya. Langsung belajar sama syekhnya, langsung berinteraksi dengan orang Arabnya sehingga mereka bisa merasakan budayanya Islam di Mesir ini kayak gimana, itu penting. Jadi kalau Bapak dan Ibu, anak-anaknya punya Ibu dan Bapak punya rezeki untuk anak-anak bisa datang ke Mesir, menurut saya toh harga Mesir dan Indonesia itu nggak berbeda. Mesir itu sangat murah dan harga asramanya juga nggak berbeda. Jadi kalau untuk teman-teman yang reguler, menurut saya baiknya anak-anak itu dikirimlah ke Mesir supaya mereka bisa mendapat lingkungan internasional gitu. Jadi biar mereka belajar bersama orang-orang yang lebih pintar di sini gitu. Nah untuk teman-teman yang beasiswa, teman-teman yang beasiswa memang nanti akan ada pengabdian. Jadi
izinkan anak-anaknya untuk mengabdi supaya mereka bisa memberikan ilmunya kepada umat sebagaimana umat telah membantu mereka sejauh ini. Itu Bapak dan Ibu, jadi silahkan untuk nanti berdiskusi sama anak-anaknya, merencanakan masa depan anak-anaknya seperti apa. Sekarang masuk Al-Azhar Kairo Mesir tidak sulit insya Allah. Sudah ada saya di sini, sudah ada santri-santri semuanya di sini. Ini cuma perpindahan yang dari Indonesia datang ke sini gitu, beda tempat aja gitu. Cuman bedanya tentu karena berada di Mesir jadi meraih ilmu yang lebih banyak tuh lebih ini ya lebih mudah gitu. Segala macam ilmu di sini bisa dipelajari. Bahkan kalau anak bapak dan ibu nih misalnya mau ke Mesir nih, tapi nggak mau jurusan agama, di Al-Azhar juga ada kok jurusan kedokteran. Anak-anak Indonesia banyak kuliah jurusan kedokteran, jurusan bisnis, jurusan hubungan internasional, jurusan pertanian. Atau nggak mau di Azhar, mau di American University Kairo gitu, ada juga di Mesir. Tapi asramanya tetap di sini gitu. Anak-anak perlu asrama supaya dia terpantau Qurannya, terpantau agamanya. Jadi boleh belajar ilmu lainnya, tapi alangkah lebih baik kalau berasrama. Asrama itu di mana di sana ada jadwal kegiatan sehari-harinya seperti apa, lebih tertib aja, lebih disiplin gitu. Jadi istilahnya mau anak saya mau dikuliahin di Mesir boleh, tapi ngekosnya asramanya misalnya di Masjid Al-Fatah atau asrama lain silahkan. Di mana di asrama itu anak-anak terjaga Qurannya. Gitu sih Bapak dan Ibu. Saya rasa pilihan Mesir ini jadi pilihan yang boleh dipikirkan juga mengingat biayanya yang sangat murah dibandingkan dengan kuliah-kuliah di Indonesia. Jadi boleh didiskusikan kepada anak-anaknya. Pesan saya nanti ketika anak-anak pulang ke kampung halaman masing-masing, kasih anak-anak waktu untuk tetap terus belajar dengan Qurannya. Dan Bapak dan Ibu yang punya lembaga masing-masing atau yang ada pengajian, kasihlah kesempatan anak-anak untuk bisa berceramah atau ngajar ngaji gitu. Kasih kesempatan buat mereka untuk memanfaatkan masa libur mereka dengan mengabdi menjadi pelayan bagi umat. Mungkin segitu dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan mungkin yang bisa saya jawab? Coba Uma baca di forum chat. Ya, ada itu Mak satu dari Uma. Ustadz Aat ini Bu, nih Ustadz Aat ini mau perkenalkan dulu. Ustadz Aat ini S1 S2-nya di ITB. Kemarin udah selesai kuliah di ITB, kemudian masuk menghafalkan Quran. Sudah selesai hafalan Qurannya belum Ustadz Aat? Alhamdulillah ziyadahnya sudah selesai. Udah selesai, Masya Allah. Kemudian beliau kemarin dikirim ke Jepang 6 bulan. Beliau punya cita-cita mau sekolah di luar, di Jepang ataupun di negara lainnya. Kita doakan semoga Allah mudahkan perjalanan. Jadi banyak di Masjid Al-Hufaz ini, Bu, backgroundnya ini nggak cuma anak pesantren. Kemarin ada yang belajar di Masjid Al-Hufaz itu S1 dari University of Berkeley dari Amerika. Jadi S1-nya di Amerika, kemudian mereka lanjutin Quran di Indonesia di Masjid Al-Hufaz. Atau kayak Ustadz Aat ini banyak juga ya lulusan ITB, lulusan Unpad, lulusan mana kampus-kampus PTN itu, perguruan tinggi negeri itu juga banyak. Atau backgroundnya macam-macam. Atau ya memang ada background anak-anaknya Pak Kiai yang belajar di Masjid Al-Hufaz banyak. Jadi di Masjid Al-Hufaz itu beragam Bapak dan Ibu, backgroundnya macam-macam, dari kampus bermacam-macam, kemudian dari keluarga yang bermacam-macam, semuanya itu ada di Masjid Al-Hufaz. Sedikit informasi tadi ada yang nanya jurusan di Mesir itu apa aja. Ini sekalian saya informasikan sedikit aja. Nanti mungkin kita akan ada Zoom khusus untuk bagi teman-teman yang tertarik anaknya mau dibawa ke Mesir. Jadi di Mesir ini kalau di Azhar itu ada jurusan agama tentu saja. Ada jurusan syariah, ada jurusan usuluddin. Jurusan usuluddin di dalamnya ada tafsir, hadis, akidah gitu. Itu jurusan agama. Tapi di Azhar juga ada jurusan kedokteran dan jurusan umum lainnya. Jadi jurusan psikologi atau jurusan umum lainnya itu banyak juga. Di Mesir tidak hanya ada kampus Azhar, ada kampus Cairo University seperti UI atau UGM-nya di Indonesia, atau ada internasional kampus seperti America University in Cairo, itu jurusan yang internasionalnya. Jadi pilihan kampus itu banyak sekali, dan semuanya adanya letaknya di Kairo. Menurut saya, kalau Bapak dan Ibu mau menghantarkan anak-anaknya kuliah di Mesir, yang mana biaya hidupnya lebih murah dibanding Indonesia, biaya sekolahnya lebih murah dibandingkan dengan Indonesia, kalau Azhar gratis. Dan biaya asrama kalau saya nggak salah sebulannya 2 juta atau 2,5 juta di Masjid Al-Hufaz, itu juga sama kayak biaya asrama yang ada di Indonesia. Saya rasa baik untuk anak-anak kita daripada ditaruh di Indonesia, taruhlah anak-anak ke Mesir supaya bisa melihat dunia global, seperti itu. Itu mungkin Bu yang ada jurusan-jurusannya di Mesir, dan insya Allah di Mesir ini 25.000 orang Indonesia. Artinya nggak akan kesulitan hidup di Mesir. Di mana-mana ada. Mau segala macam makanan semuanya ada. Mau segala macam kebutuhan apapun semuanya ada. Karena terlalu banyak orang Indonesia di sini. Jadi anak-anak nggak akan merasa asing ketika mereka ada di Mesir. Karena orang-orang Indonesianya sudah sangat-sangat banyak dan aman insya Allah. Gitu. Uma jawab dulu pertanyaan. Sebentar Uma tutup kamera. Uma jawab pertanyaan beberapa orang tua murid. Ada yang bertanya.
Oke, oke, ada persyaratan. Iya, ada. Kalau misalnya, jadi nggak ingat sekali anak kami lanjut ke Mesir. Oke. Kita akan buat nanti khusus, Bapak dan Ibu, maaf. Kita akan buat khusus nanti bagaimana Zoom khusus untuk persiapan ke Mesir. Kalau Bapak dan Ibu tertarik, supaya kita pembahasannya fokus untuk yang ke Mesir. Untuk di Maskul Nafas Mesir, kita ada beasiswa, tapi hanya untuk anak tingkat 4 dan harus hafal mungkin 10 juz dan syaratnya harus mengabdi lagi kembali kepada pesantren gitu. Tapi selebihnya semuanya reguler, semuanya berbayar gitu Bapak dan Ibu. Nah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang memang kita mungkin aduh aku kurang paham agama, aku pengen anakku anak yang agamanya lebih baik, menurut saya sudah diletakkan di Indonesia sebagai basic, sudah cukup, ya udah langsung ke Mesir aja, diterjunin langsung anaknya ke Mesir. Karena kalau udah langsung terjun ke negaranya pasti bahasanya jauh lebih baik, berinteraksi dengan orang-orang internasional dan secara biaya itu terjangkau. Secara biaya terjangkau. Nanti sampai di Mesir itu apply lah beasiswa. Basnas ngasih beasiswa, yang lain-lain banyak Azhar sendiri ngasih beasiswa. Azhar sendiri ngasih uang saku. Asal apply dan nilainya baik, ada uang saku dari Azhar. Jadi nyampe dulu di sini. Setelah itu bolehlah nanti apply beasiswa, itu banyak sekali beasiswa di sini. Mesir kan tidak seperti Inggris atau tidak seperti Amerika yang sangat mahal atau Jepang atau negara-negara lainnya. Mesir ini biaya hidupnya sepertiga lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Gitu. Jadi sangat mungkin insya Allah sangat mungkin bisa lanjut belajar di sini insya Allah. Asalkan di sini juga banyak kenakalan remaja juga, makanya harus diasramakan supaya tertib secara jadwal. Ada jam pulang mereka ke kuliah boleh, habis itu jadwal berikutnya gimana, pulang malam tuh harus jam berapa, itu kan semuanya ada di asrama. Jadi kalau ada asrama anak-anak lebih tertib gitu, karena di sini banyak anak-anak yang nggak akhirnya jadi terlalu bebas, itu ada juga, tapi kalau selama di asrama mudah-mudahan lebih aman insyaallah. Gitu mungkin Bapak dan Ibu, mohon doanya dan semoga kami amanah dalam membersamai anak Bapak dan Ibu semuanya. Saya memang tidak ada di Indonesia Bapak dan Ibu, tapi bukan berarti saya tidak membersamai Maskul Nafas. Tetap selama seminggu sekali saya mendapatkan laporan semuanya tentang Maskul Nafas. Saya fokus memang pada saat ini untuk mengamalkan Maskul Nafas di Mesir, supaya bisa membawa anak-anak lebih banyak lagi untuk belajar ke Mesir. Ketika sudah sampai di Mesir, Mesir ini secara geografis berada di tengah-tengah negara-negara lainnya, akan mudah untuk menuju ke belahan bumi lainnya insya Allah. Karena kalau Indonesia agak jauh, tapi kalau sampai di Mesir, wawasan kita terbuka, pergaulan kita semakin luas dengan berbagai macam negara, yang mudah-mudahan anak-anak Bapak dan Ibu bisa lebih jauh lompatannya ketika sudah berada di sini. Tapi harus sabar. Maknanya adalah di Indonesia diselesaikan dulu pembelajarannya, nanti baru kumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa berangkat ke Mesir. Setelah itu sampai di sini ada peluang-peluang beasiswa lebih banyak insya Allah. Mungkin gitu Bapak dan Ibu. Sehat-sehat selalu dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga, dengan anaknya. Libur cukup panjang dan mudah-mudahan ada perubahan ketika anak pulang, ada perubahan dari sebelum mereka datang ke Maskanul Hufaz sama sekarang setelah mereka belajar, ada perubahan mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih, salam sayang dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya izin masuk ke Zoom berikutnya untuk murid-murid di program-program berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Uma. Kita doakan Uma semoga Allah mudahkan segala urusannya di sana. Allah berkahi dan jaga kesembuhan ya rabbal alamin. Karena Uma tidak banyak waktu karena akan lanjut ke mengisi di program berikutnya. Izin kami ambil alih kembali untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih banyak Uma untuk kesempatannya. Selanjutnya, Alhamdulillah Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung kegiatan meeting kita pada siang hari ini. Tadi kita mulai pukul 1 lebih sedikit, sekarang sudah pukul 3. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Tapi ini masih ada satu pertanyaan. Barangkali boleh dijawab oleh Ustazah Yuli satu pertanyaan ini sebelum kita tutup. Boleh Ustaz. Baik, pertanyaannya untuk tanggal 1 Januari dijemput di asrama kira-kira jam berapa? Jam 6 ya Bu ya. Kebetulan ada ponakan yang tinggal di seputaran Tangerang. Silakan boleh oleh saudaranya ya. Jadi masih tinggal berapa persen jadi mudah-mudahan. Mohon izin juga Ayah Bunda dipastikan ya untuk yang menjemput putra putrinya dipastikan itu adalah mahramnya ya,
keluarganya. Jadi jangan sampai yang menjemput ini orang yang tidak dipercaya atau tidak dikenal oleh ayah bunda. Kami pasti akan terus menghubungi ya melalui para pembimbing, memastikan bahwa yang menjemputnya adalah memang perwakilan dari keluarga ayah bunda sekalian. Ini ada pertanyaan juga ya. Untuk program menghafalnya itu sebetulnya kita off-kan ya, KBM-nya tidak ada terima setoran, tapi kita akan kembalikan kepada pekerjaan atau mengulang hafalannya. Dan untuk semasa liburnya ada pantauan tidak dari lewat HP atau VC. Kita berikan ke santri-santri itu ada buku hariannya ayah bunda yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi ini ada buku mutabaah yaumiyah maupun mutabaah tahfiz. Pertanyaan terakhir ya, apakah besok ada pertemuan? Betul, insya Allah besok ada pertemuan secara online ya. Penyampaian rapot santri selama 3 bulan belajar di Maskanul Hufaz. Mungkin cukup Ustadz untuk pertanyaannya, dan bagi orang tua wali santri yang ingin bertanya terkait program mukim maupun program Mesir nanti boleh ditanyakan ke pembimbingnya masing-masing. Mohon doanya juga dari seluruh orang tua wali santri. Ummah dalam waktu dekat ini akan melaksanakan ujian di Mesir, jadi mohon doanya untuk kelancaran beliau juga dan seluruh kegiatannya ya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Ustaz A'at. Tafadhol Ustaz. Oke, baik, terima kasih Saya Yoli untuk jawabannya. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah di penghujung kegiatan kita pada siang hari ini. Tidak banyak mungkin yang kami ingin sampaikan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak sudah hadir dari jam 1 hingga pukul 3 sore hari ini. Mari sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan pembacaan doa yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Jabbar. Kepada Ustadz Abdul Jabbar kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya kan? Oke, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, mari kita berdoa untuk pertemuan akhir dari penutupan ini. Sama-sama mereka kita beristighfar astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yaminin, hamdan yasna ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tamlik imanana wa tamlik islamana wa tamlik qulubana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'atik wa ta'ahadat ala muhabbatik syarika wa Allahumma رابطتها وأجمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بقيد الإيمان بك وجميل توكلك واحكها بمعرفة وأنتها على الشهادة في سبيلك إنك تعلم. اللهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Jabbar. Semoga
doa yang dipanjatkan tadi Allah kabulkan, amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk waktunya, jazakumullahu khairan. Mari sama-sama kita tutup, tapi sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini mohon maaf atas segala bentuk kesalahan yang saya lakukan, baik dari segi ucapan, barangkali tindak tingkah laku saya dalam membawakan kegiatan pada siang hari ini banyak kesalahan. Saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya Bunda, izin pamit. Bonus